Taman Baca Al-Quran Badut Syariah yang terletak di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang mulai didatangi anak-anak yang akan belajar mengaji. Dari pukul 2 siang hingga 4 sore, proses belajar mengajar ini dilakukan oleh seorang guru mengaji yang berpakaian badut. Dia adalah Ustadz Yahya Edward Hendrawan yang mengajar mengaji dengan riasan wajah, pakaian warna-warni, dan hidung badut berbentuk bulat. Ustadz Yahya membuat suasana Taman Bacaan Al-Quran Badut Syariah menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Pria yang memiliki 2 orang anak ini memulai mengajar mengaji dengan pakaian badut sejak tahun 2010 lalu. Hingga saat ini, bahkan anak-anak yang ikut belajar mengaji meningkat pada bulan Ramadan. Ustadz Yahya berharap dengan melakukan hal yang berbeda akan menambah warna untuk para anak-anak saat mendapatkan ilmu agama. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Proses mengajar ngajinya jadi lebih menyenangkan ini lagi. Ini seharusnya yang siaran jangan Arif Fadil nih. Tapi? Arif Fadil Junior harusnya yang siaran nih. Karena Arif Fadil Junior senang banget ngeliat yang kayak gini-gini nih. Apalagi anak-anak tadi kan. Kita langsung ngobrol aja ya. Kita sapa penampilannya dulu. Kira-kira seperti kayak di tayangan tadi nggak? Nah, harapan begitu. Langsung saja. Ini dia adalah Mas Yahya Edward Hendrawan. Tadi yang kita lihat sosok pengajar ngaji. Waduh. Ini penampilan yang biasa digunakan untuk mengajar ngaji kalau sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Masya Allah, Mas Yahya. Nungning. Ya, enggak gitu, Arif Fadil. Gitu. Aku jadi goyang-goyang dong. Mas Yahya. Iya, Mbak. Ini biasa gitu kalau sore hari ngajar ngajinya kadang anak-anak. Jadi udah berapa tahun ngajar ngaji seperti ini, Mas Yahya? Alhamdulillah sudah berjalan ini 12 tahun. 12 tahun ya? Iya. Itu gimana cara apa bisa sampai seperti kepikiran kondisi saat ini gitu? Kepikirannya yaitu saya ingin mengajak anak-anak agar mereka mau demen tentunya datang ke majelis taklim, ya kan? Karena kan bocah sekarang kan kalau disuruh bader-bader banget ya Mbak ya Mas. Bader kalau suruh ngaji, ya orang Batak emang gitu ya. Lu tuh ngaji bader-bader pada tungkulan baik kan gitu ya. Nah, makanya saya ada magnet buat anak-anak. Magnet buat mereka untuk datang ke majelis taklim yaitu dengan menggunakan kostum baru seperti ini. Kalau mereka sudah datang, tapi tujuannya tercapai nggak kira-kira? Alhamdulillah tercapai sedikit demi sedikit qadarullah. Ini contoh nih di tayangan sekarang nih kan ini ada bocah yang bajunya biru nih kan. Saya nggak bilang bocahnya bader enggak loh. Cuman kayaknya sampai jumpalitan banget gitu loh kayaknya. Semangat kan? banget gitu ngajar ya. Gimana tuh Mas Yahya? Ngadepin anak-anak yang tentu kan ya nggak gampang juga gitu loh untuk membawa dia untuk mau mengaji gitu. Kalau di dunia anak kita harus paham dunia itu kan ada yang aktif ada yang enggak ya Mas ya. Kalau dunia yang anak yang aktif ya kita harus benar-benar sabar selaku guru, apalagi kita seorang badut ya kadang mereka menjadi bahan tertawaan mereka. Tetapi buat teman mereka juga kayak gitu. Jadi saya dengan akhlak yang saya berikan kepada mereka yang awalnya mereka susah diatur, alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka bisa saya atur seperti itu. Nah, Mas Yahya, biasanya kalau pertama kali dapat bocah yang bader gitu, yang susah diatur gitu ya, ngasih taunya gimana dengan kostum seperti ini? Kita dengan cara kita yang lemah lembut kalau bicara dengan anak-anak dan nggak dicontohkan bisa nggak dicontohkan? Contohnya misalkan ada yang bocah lagi bader-bader kita suruh, jangan kita marahin mereka. Nah, coba diam. Nah, kalau kamu diam, maka nanti Allah akan sayang kepada kamu. Nah kalau kamu bisa seperti ini, berarti kamu nanti teman setan. Teman setan ada di mana tempatnya? Di neraka. Mau nggak kamu di neraka? Nah makanya kamu kalau ingin menjadi anak yang soleh, duduk yang rapi. Dengarkan Om Ustadz ya nak ya. Alhamdulillah itu dengan kata kita yang lemah lembut, dia mendengar kata-kata saya. Jadi mereka dengar menurut apa kata yang saya lakukan kayak gitu. Begini Mas Yahya. Saya kok saya doa saya sih kepada Mas Yahya ya. Semoga Mas Yahya selalu diberikan kekuatan. Nah, ya kan? Amin, tapi ya namanya manusia, Mas. Nah, loh. Misal nih tagihan listrik membengkak ya kan atau mungkin biaya kehidupan justru juga meningkat. Kan berdampak dong ya ke psikologis kita. Nah, khawatirnya kita justru malah berdampak juga ketika kita berada di depan para anak-anak ini gitu loh. Pernah nggak Mas
ada rasa bete gitu ngadepin anak-anak gitu loh Mas? Alhamdulillah, walaupun kadang saya ada yang namanya manusia ya, pasti ada problem hidup kayak gitu ya. Tapi yang namanya kita sudah berhadapan dengan anak-anak, apalagi saya di dunia anak-anak, itu rasa problem hidup pas udah tampil dengan anak-anak itu hilang. Karena kan anak-anak itu ada yang bikin kita tertawa, iya kan? Semua itu ada anak, ada yang bikin kita tertawa, kita bahagia. Setelah saya ketemu dengan mereka, itu hilang rasa problem hidup saya, kayak gitu. Jadi intinya adalah ketemu dengan anak, saya udah tampil beda dan ceria. Terus di depan hadapan anak-anak. Metode pembelajaran mengaji yang diajarkan ke anak nih gimana nih caranya? Metodenya yang pertama saya pakai kostum badut seperti ini sebagai daya tarik. Lalu juga saya sisipkan, ada bermain sulap dan juga ada hadiah buat mereka. Nah, jadi kalau mereka setiap yang saya berikan pelajaran, ya sebentar tentu mereka menjawab dapat hadiah dari saya. Oh. Kalau background Mas Yahya sendiri, artinya pendidikan Mas Yahya sendiri sebelumnya belajarnya di mana, Mas Yahya? Saya ini ada santri Kalong, kebetulan di wilayah saya ada seorang ulama, ada kiai yang udah almarhum, saya ngaji dengan beliau, santri Kalong. Oh. Jadi yang diajarkan kepada anak-anak ini apa saja? Yang saya ajarkan kepada anak yang pertama hadis yang ringan ya, akhlak. Saya juga ada baca Iqra metodenya ya, tajwid dan makhraj itu yang saya utamakan kepada mereka. Lalu juga ada fikih sedikit demi sedikit yang saya tanamkan ke mereka. Yang pertama budaya akhlak ya, kitab Adabul Insan itu tentang akhlak mereka kepada orang tua segala macam di lingkungan maupun yang lainnya. Saya ingin mendengar mungkin ya satu Singkat dua saja ayat ya. sambil kita mengingatkan juga sama Muslim khususnya di bulan suci Ramadan ini mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7 yang mana artinya adalah kalau kamu bersyukur kepadaku maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Maka sungguh azab Allah yang sangat pedih. Syukur itu ada beberapa tingkat. Yang pertama kita bersyukur dengan hati. Bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekecil apapun kita dapati kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua yaitu bersyukur dengan perbuatan. Yang mana syukur perbuatan ini adalah seluruh anggota badan kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya kita gunakan untuk ibadah. Mata ini kita gunakan untuk ibadah. Mata dari siapa? Dari Allah yang menciptakan. Gunanya untuk melihat, kita lihat yang baik-baik. Ya. Lalu ada lagi yang ketiga adalah syukur lisan. Segala apapun yang kita dapatkan, kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh misalkan, suami pulang ngojek misalkan, dapat duit cuma sedikit, seorang istri kita nggak boleh mengeluh. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah mungkin rezeki kita pada hari ini segini doang kali bang ya. Barangkali besok ditambahkan rezekinya oleh Allah. Nah, ada juga anak kecil. Wahai anak-anakku, bersyukurlah. Misalkan kalian dapat diongkosin sama mama kamu Rp2.000. Bersyukur, alhamdulillah, terima kasih mama. Semoga mama ada rezekinya lagi supaya besok uang jajanku ditambahkan. Doain mama kalian. Jangan ngomong, mama dikit. Mas Yahya, kalau dengar kayak gini gimana anak-anaknya nggak jadi semangat seneng ya ngajinya ya? Masya Allah, betul. Terima tetap kasih semangat, banyak. tetap terus berkarya dan tetap terus mendalami dan mengajarkan yang positif terus ya, apalagi mengaji kepada anak-anak di lingkungannya. Sukses, Mas Yahya Edward. Terima kasih banyak, semoga selalu menginspirasi dan bisa mengajak lebih banyak lagi anak-anak untuk belajar mengaji dan juga mendalami Islam. Salam untuk anak-anak di sana ya, terlebih yang tadi di layar pakai baju biru itu loh. Trending banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.